Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah yang terjadi di sebuah rumah kos tua, milik seseorang bernama Pak Bambang. Kos ini terlihat biasa saja di siang hari, tapi ketika malam tiba, ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Sesuatu yang membuat para penghuni tak pernah merasa benar-benar sendirian. Ini adalah kisah tentang kos Pak Bambang. Dimas adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil untuk melanjutkan kuliah. Karena keterbatasan biaya, Dimas memilih sebuah kos murah yang tidak terlalu jauh dari kampus. Kos ini milik seorang pria tua bernama Pak Bambang. Rumahnya besar, tapi terlihat seperti tak terawat. Catnya mulai mengelupas, halaman depannya penuh dengan dedaunan kering, dan pagar besinya berkarat. Saat pertama kali datang, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam kos terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun tak ada AC. Bau lembab bercampur anyir, samar-samar tercium di beberapa sudut ruangan. Pak Bambang hanya tersenyum kecil saat menyerahkan kunci. Kamarku, kamar nomor 7. Jaga baik-baik, jangan lupa tutup jendela saat malam, katanya dengan suara parau. Dimas tidak terlalu memikirkan ucapannya. Kamar itu sempit, hanya ada satu ranjang besi tua, meja belajar reyot, dan lemari kayu yang sudutnya menghitam seperti terkena jamur. Aku merasa ada yang memperhatikanku dari dalam lemari itu. Tapi ketika kubuka, hanya ada beberapa gantungan kosong. Aku mengabaikannya dan mulai membereskan barang-barangku. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh, kecuali suara-suara lirih dari luar jendela, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir di koridor. Namun, aku terlalu lelah untuk peduli. Pada malam kedua, Dimas terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara ketukan pelan di lemari. Tok, tok. Awalnya dia berpikir hanya suara kayu yang mengembang, tapi ketika dia menajamkan telinga, ada sesuatu yang lain, seperti suara napas tertahan di dalam lemari, pelan, berat, dan seolah berusaha agar tak terdengar. Dengan tangan gemetar, Dimas meraih ponsel dan menyalakan senter. Perlahan, dia berjalan ke arah lemari dan membuka pintunya. Tidak ada apa-apa, hanya gantungan baju yang bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh sesuatu. Dimas kembali ke tempat tidur, tapi kali ini dia tidak bisa tidur. Dia merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Pada malam berikutnya, kejadian aneh semakin menjadi. Pukul 3 pagi, Dimas mendengar suara langkah kaki di atas plafon kamar. Ceklek, ceklek, seperti seseorang sedang berjalan. Tapi suara itu lebih menyerupai cakaran. Dimas berpikir mungkin itu tikus, sampai suara itu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Dia mencoba mengabaikan, menarik selimut, hingga menutupi kepala. Tapi tiba-tiba, sesuatu merayap turun dari langit-langit. Dimas tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berdiri di samping tempat tidurku, menghembuskan napas hangat ke pipinya. Dengan perlahan, dia membuka selimut. Di bawah cahaya redup lampu tidur, Dimas melihat sesosok bayangan hitam berdiri di samping ranjang tubuhnya kurus, kering, kepalanya botak, matanya kosong dan hitam pekat. Dimas ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Sosok itu membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas, lalu berbisik dengan suara serak. "Kau penghuni baru." Dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya.
gemetar Saida. Dimas sudah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dimas memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kos ini. Esok harinya, Dimas menemui seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari kos. Saat dia menyebut nama kos Pak Bambang, wajahnya langsung berubah pucat. "Nak, kau harus pergi dari sana," katanya gemetar. "Banyak yang pernah tinggal di sana, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan." Ia menceritakan bahwa dulu rumah itu adalah tempat tinggal sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Sang ayah dikenal temperamental. Suatu malam, karena cekcok hebat, ia membunuh istri dan anaknya, lalu menggantung diri di dalam kamar nomor 7. Sejak saat itu, banyak penghuni kos yang mengalami gangguan dari suara tangisan anak kecil, bayangan hitam, hingga ketukan dari dalam lemari. Dimas merasa mual. "Kamar nomor 7, kamarku." Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dimas duduk di pojokan dengan tubuh gemetar, menunggu pagi datang. Namun, tepat pukul 3, suara ketukan itu kembali. Tok, tok. Kali ini bukan dari lemari, tapi dari balik pintu kamar. Dimas menahan napas, tidak berani bergerak. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, dan kemudian pintu terbuka perlahan, mengungkapkan sosok yang berdiri di luar. Mata hitamnya menatapku kosong. Senyum lebarnya menampilkan gigi-gigi hitam dan patah. Ia merayap masuk, lalu berkata dengan suara berbisik, "Sekarang giliranmu." Sejak malam itu, tidak ada yang tahu kemana Dimas pergi. Kamar nomor 7 tetap kosong, tapi penghuni baru yang datang selalu mendengar suara ketukan setiap pukul 3 pagi. Jika kalian pernah menginap di tempat asing dan mendengar ketukan di malam hari, jangan pernah membukanya, karena mungkin sesuatu sedang menunggumu.